Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan guru pegawai yang kami banggakan dan kami sayangi, serta didik MTS Negeri 8 Kebumen. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga hingga saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya udara segar yang Allah ciptakan. Kita bisa masih merasakan enaknya badan kita yang sehat. Oleh karena itulah, marilah kita senantiasa untuk mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Adik-adikku peserta didik MTS Negeri 8 yang saya banggakan, tahukah kalian mengapa kita berada di dunia ini? Apakah kita hanya merasa bahwa kita telah dilahirkan oleh orang tua kita? Ataukah kita hanya tahu kita sudah berada di sini, kemudian sekolah, kemudian bekerja, kemudian menikah, dan kemudian mati? Itu saja. Masya Allah. Tidak sekedar itu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Adik-adikku, marilah kita bersama-sama untuk merenung kembali bahwa kita berada di dunia ini tidak sekedar untuk makan, tidak sekedar untuk tidur, tidak sekedar untuk bermain, tapi kita sedang berada dalam posisi ujian Allah Subhanahu wa taala, yaitu diuji dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memilah siapakah yang nantinya di yaumil kiamah akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kenikmatan surganya, dan siapa yang akan mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala dan nerakanya. Nauzubillah, semoga kita terlindung, terpelihara dari neraka yang penderitaannya luar biasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan kita, akan mengembalikan kita dalam posisi yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik, yaitu berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kita ingat bahwa kita berada di sini, kita berada di dunia ini sedang dalam masa ujian. Oleh karena itulah, marilah kita renungkan, kita mau menjadi apa? Kita mau bagaimana? Apakah kita akan menjadi sebongkah emas yang bernilai harganya, ataukah sebaliknya akan menjadi sampah yang hina-hina? Kita renungkan kembali bagaimana kita selama ini. Apakah kita sudah bisa berusaha untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam langkah-langkah kita? Apakah kita sudah menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain? Ataukah sebaliknya, kita menjadi manusia mubah, manusia yang keberadaannya tidak bermanfaat tapi juga tidak membuat mudarat pada orang lain? Kita tadbirah agar kita nanti ketika kembali, ketika kita selesai ujian, kita benar-benar bisa mendapatkan hasil yang terbaik, bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku yang saya banggakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini sebuah hadis yang pendek. Kita coba pegang satu hal ini untuk menjadi patokan dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita menjadi insan, kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi tidak sekedar menjadi manusia mubah yang adanya dan tidak adanya itu sama saja, tapi kita berusaha sekuat tenaga kita, sebisa kita, sesuai dengan kemampuan kita, yaitu menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang bisa kita lakukan. Yang punya harta,
mungkin dia bisa bermanfaat bagi orang lain dengan hartanya. Yang punya ilmu bisa bermanfaat bagi orang lain dengan ilmunya. Yang punya tenaga, usahakan juga bisa bermanfaat dengan tenaganya bagi orang lain. Jangan sampai keberadaan kita di dunia ini justru menjadi kemudaratan bagi orang lain, kemudaratan bagi diri sendiri. Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku yang saya banggakan, ketahuilah bahwasanya kita menjadi emas berlian yang berharga atau akan menjadi sampah yang hina dina itu tergantung pilihan kita. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan seluruh makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan ilham kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah telah mengilhamkan kepada kita keburukan dan juga kebaikan. Jadi kita bisa memilih, dan Allah sudah memberikan kepada kita pengetahuan, perasaan mana yang baik dan mana yang buruk. Tinggal kita mana yang akan kita pilih, mana yang akan kita lalui jalan tersebut. Qad aflaha man zakkaha, dan sungguh berbahagialah, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ia menjaga jiwanya agar menjadi manusia yang terbaik, bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa menjaga diri kita dari kesyirikan dan hal-hal keburukan. Waqad khaba man dasaha, dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Oleh karena itulah kita ingat satu prinsip, bahwasanya yang pertama Allah telah mengilhamkan kepada kita pengetahuan, kebaikan, perasaan, bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian prinsip yang selanjutnya, kita berusaha sekuat tenaga kita, sesuai kemampuan kita, bahwa kita akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, bagi diri sendiri, bagi keluarga kita. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang justru keberadaan kita itu menjadi keburukan bagi orang lain. Keberadaan kita itu lebih jelek daripada adanya. Tapi usahakan bahwasanya diri kita dalam menempuh kehidupan ini, keberadaan kita betul-betul lebih baik daripada tidak adanya. Adik-adikku yang saya banggakan, itulah satu tadhirah kecil pada kita, bagaimana dalam kehidupan kita yaitu menempuh jalan kebaikan, menempuh jalan kemanfaatan bagi diri kita maupun orang lain. Dan kita berprinsip apa yang kita lakukan adalah apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau bisa juga apa yang diridhoi oleh manusia. Tapi kalau tidak bisa, kita menempuh apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun itu tidak diridhoi oleh manusia. Karena Rasulullah SAW juga sudah memperingatkan kepada kita, manil tamasa ridallahi bisakhatin nas radallahu an wa ardu anhun nas, wa manil tamasa ridhan nas bisakhatillah sakhitallah alaihi wa asqata alaihin nas. Dan barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun itu dibenci oleh manusia, sungguh Allah akan meridhoinya dan akan membuat orang-orang lain itu ridho kepadanya. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia sementara Allah tidak ridho kepadanya, maka sungguh Allah akan tidak ridho kepadanya dan akan membuat orang-orang itu tidak ridho kepada dirinya. Oleh karena itu, yang menjadi prinsip dalam kehidupan kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau bisa adalah juga bagaimana orang-orang manusia itu ridho kepada kita. Karena apa? Karena tujuan kita adalah akhirat. Kita di dunia ini adalah hanya sementara, yang umurnya itu sangat-sangat terbatas. Jangankan mungkin 70-80 tahun, sekarang anak kecil itu sudah bisa meninggal. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat nanti.
Jangan sampai kita lalai untuk kehidupan yang selamanya nanti di yaumil kiamah, kita terlena oleh kehidupan yang sementara di dunia ini. Demikianlah sebuah tazkirah bagi kita, sebuah peringatan bagi kita semuanya. Kita berusaha yang terbaik dalam kehidupan kita dengan kemampuan kita. Sesuatu yang di luar kemampuan kita itu tidak dipaksakan, tapi apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita mampu, itulah yang kita coba untuk berikan, yaitu bisa bermanfaat bagi diri sendiri, bisa bermanfaat bagi keluarga, dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan satu hal yang paling terakhir barangkali dalam kultum kali ini, bahwa sebaik-baik kemanfaatan kita adalah ketika kita memberikan manfaat bagi orang lain untuk menuju surganya dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mungkin ketika kita tidak ajak, mereka akan terlena dan tersiksa di akhirat, kemudian kita ajak menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mau dan kemudian dia juga mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, maka itulah sebaik-baik kemanfaatan diri kita, yaitu kemanfaatan ketika kita bermanfaat bagi orang lain untuk membawanya kebahagiaan di akhirat nanti. Demikianlah, semoga ada faidah yang bisa kita petik dari kultum ini. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.